Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berada di kolam pembibitan Cisoka, Desa Cisoka, Tangerang. Masih masuk Tangerang. Balaraja ya Pak? Tangerang. Belum Balaraja? Belum Pak, beda. Nih efek ini pemirsa nih, efek kalau lihat nih gantung-gantung begini nih, efek dari hujan biasa, air hujan tinggi ya gantung. Garam Pak, garam krosok Pak? Ya, garam krosok. Ya. Garam krosok. Udah? Siap, Belum? siap. Nih pemiliknya, Pak, Bapak namanya siapa Pak? Pak Trison. Pak Trison. Ya. Basicnya apa Pak? Saya dosen Di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oh, dosen punya Tetangga saya dong Pak Tangerang. Iya. Dosen punya kolam segini banyak nih. Ada berapa kolam semuanya, Pak? Ada 73. 73 kolam. Ini masih ukuran berapa nih? Ukuran kecil nih, masih ukuran 45, 34 nih ya. 34. Muat berapa nih, Pak? Yang ini 20.000. 20.000. Ya. Kalau ukuran kecilnya? Ukuran kecilnya satu kolam 40 sampai 60.000. 40 sampai 60.000. Ukuran kolam berapa, Pak? 3 kali 5. 3 kali 5. Tuh pemirsa, hitung sendiri. Ada 78 kolam, luasnya 3 kali 5. Masing-masing kolam isinya 40 sampai 60.000. Hitung sendiri dah. Semua terisi, Pak? Apa ada yang kosong? Semua terisi. Alhamdulillah semua terisi. Ini Pak, ini dosen bisa bermain lele seperti ini gimana ceritanya Pak? Waktu itu mengawali COVID, Ya, masyarakat sekitar sini memerlukan pekerjaan. ya. Kita punya ide memberdayakan masyarakat. Idenya jadi demi masyarakat Pak? Masyarakat memberdayakan Tuh masyarakat. pemirsa. Untuk bekerja di sini akhirnya dari 2 pekerja dijual sedikit berhasil, Ya, meningkat lagi, nambah lagi sampai sekarang pun seluruh masyarakat hampir semua terlibat di sini. Hampir semua terlibat. ada berapa kakak sini Pak? Ada 25 kakak. 25 kakak diberdayakan. Sudah separuh tuh di sana ada sekitar 15 kepala keluarga yang ikut bergabung di sini. Kemudian dari Lampung juga keluarga, terutama keluarga yang dari Lampung yang semenjak Covid kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan pun sudah Ditampung datang di sini? Ditampung di sini ada 8 kepala keluarga, bukan lagi orang, kepala keluarga di sini. Inspiratif bener lah. Hebat pemirsa. Ini dosennya bukan kaleng-kaleng. Saya udah lihat sendiri kolamnya. Ini luar biasa. Ada dosen yang memikirkan bagaimana warga-warga 25 kakak di sini diberdayakan untuk pembibitan di sini, Pak. Ada kendala nggak Pak? Ini kalau saya lihat kayu-kayunya, mohon maaf nih bukan saya ini, kayu-kayu dari kolamnya ini kelihatan baru semua Pak. Ya ini ketika masyarakat sudah tertarik, Ya. mereka melamar biasanya di situ. Masyarakat kan melihat ada hasilnya nggak sih? Mereka melamar, maka dari sharing-sharing dengan istri, dari lamaran itu kata istri ya udah bikin lagi kolam, Ya. biar satu keluarga memegang 10 kolam, sehingga penghasilan mereka sekarang saja sudah 4.100.000 ke atas. Jadi 2 pola yang saya bangun. Gaji pokok 1,5 Ya. juta, 1,5 juta itu artinya terus bagi hasilnya 50-50. Saya ulangin, gaji pokok si karyawan 1,5 juta. 1,5 juta. Makan nggak ditanggung tapi? Makan tanggung, Makan ditanggung juga? Makan ditanggung. 3 kali makan. 3 kali makan. Nah, Berarti benar-benar ngejaga kolam juga berarti di sini ya? bukan itu kan waktu sortir segala macam kan harus bersama-sama. Iya. Nah, itulah yang 1,5 juta. Sortir, bantu bersihkan kolam segala macam tuh Buat kebersamaannya. Tapi mereka memelihara misalnya 200.000 itu sampai jual. Ya. Nah, itu untungnya bagi 2. Wah, keren. Untungnya bagi 2. Jadi ada gaji pokok, ada jadi mereka di sini nih betah sampai kadang-kadang jam 2 malam nongkrong di sini karena ada lampu yang terang kan, seperti pasar malam ini kalau malam sebenarnya. Sudah merasa memiliki ya Pak ya? Ada merasa memiliki. Ini inspiratif Pak. Jadi maksudnya mungkin teman-teman lain atau pemirsa-pemirsa yang lain punya dana mau memberdayakan masyarakat, bingung sistem gajinya seperti apa. Ini termasuk jadi si karyawan tersebut tidak cuma digaji aja begitu Pak ya? Betul. Jadi memang termasuk ada bagi hasilnya juga. Ya. Kalau cuma digaji aja kan jatuhnya cuma karyawan aja. Karyawan doang. Rasa memilikinya kurang. Tidak ada malah mungkin. Pak, buka-bukaan Pak.
permodalannya biar mungkin teman-teman kita pemirsa yang mungkin menonton video ini, kalau dia rasa punya dana yang sama seperti Bapak tapi bingung, ragu, kalau udah melihat video ini, oh ternyata dengan dana segitu aja bisa memberdayakan masyarakat, bisa membantu, bisa jalan. Dananya awal permodalannya gimana ini Pak? Ini kami tanggung, kami 8 bersaudara lah. Iya. Jadi dana kumpul-kumpul, Iya. Tersedialah dana, Iya. dengan setelah dihitung-hitung oleh adik, kita pakai manajer juga akhirnya. Pakai manajer Jadi, juga? dari dana tersebut kita hitung sudah nanti pada titik tertentu sudah sampai 250 kolam. Ya. Dana yang ada dengan pakannya, Ya. sehingga itu kalau 250 kolam ya bisa memberdayakan sekitar 30 kepala keluarga lah. Kita pakai kepala keluarga, suami istri ikut. Jadi istri ikut ngasih makan, suaminya pagi-pagi ikut ngasih makan gitu. Keren. Jadi dan mereka siangnya ketika punya sawah ya bekerja aja di sawah, nggak apa-apa. Oh gitu Pak? Nggak terikat sini nanti, tapi mereka standby di ada posnya, ada ruang makan, ada dapur umum, dan bagi yang luar kita siapkan mes juga. Dan satu lagi yang menarik di sini bagi yang mau pelatihan, Ya. mulai dari menelurkan sampai sampai jualan, kita coaching juga sampai bagaimana bernegosiasi dengan pembeli. Tuh, bagus pemirsa. Negosiasi dengan pembeli. Ini jarang ada dosen begini. Kalau mau cari orangnya ke kampusnya boleh, ke farmnya boleh. Farmnya ini saya datang nih, farmnya dengan target 250 kolam Pak ya? 250 kolam. Iya, saya lihat masih pembangunan di sana tuh tadi. Masih ada pembangunan. Kemudian kita ada di 3 tempat, di 3 lokasi. Tapi lokasi sini udah, di sini nanti akan kira-kira ada lokasi sekitar, kita sudah booking sekitar 4 hektar tempat. Kalau memang berkembang terus, saya punya inspirasi ini menjadi kampung lele terbesar di Tangerang. Keren. Keren. Kampung lele terbesar Dan di untuk hal seperti itu bukan hal yang mustahil Pak. Saya udah kemana-mana itu lumayan apa namanya, bahasanya sebuah mimpi yang melibatkan masyarakat itu dan sudah mulai terwujudkan itu bukan mimpi lagi. Kalau ada dukungan dari masyarakat, apalagi kalau dari pemerintahan di sini yang sekiranya apa namanya kooperatif mendukung, dana desa, ada kepala desa juga mendukung, kan bantuan banyak tuh Pak, bantuan bibit, bantuan indukan, Ya, betul. apalagi masyarakatnya sudah diberi lapangan pekerjaan. Pak, ini idenya dari mana? Sebenarnya keluarga saya sudah sekitar 25 tahun di Lampung ya. Ya. Keluarga bermain, sampai orang tua saya pun sekarang masih melihara. Jadi ketika pertama saya datang sini COVID itu, melihara mencoba sendiri mati semua. Akhirnya datangkan abang yang ahlinya. Ya. Setelah ditangani dia, alhamdulillah sudah beberapa kali penjualan lancar saja. Ada penyakit pun enteng-enteng saja, ada obatnya lah gitu. Sehingga dia paham tentang bagaimana menangani lele dari menetas sampai menjadi pedaging pun dia paham. Jadi masalah itu no problem lah gitu. Nah, itu yang saya mau tanya Pak. Ini kalau saya lihat kolamnya kolom pendederan semua Pak. Maksudnya kolom baby lele semua, BL aja nih. Ini ada niat mau bikin kolam ininya nggak Pak? Sudah ada. Kita sudah ada kolam semen sekitar 15, ukurannya 5 kali 12. 5 kali 14 biji dan 6 kali 10 1 biji. Dalam rencana nanti satu kolam akan kita isi 5.000. Jadi sekitar 80.000 bibit akan kita tabur di sana, dan kita sudah hitung investasinya sekitar 75 juta lah kira-kira. Kita akan beli pakan, dan di situ nanti akan kita taruh lagi 3 tenaga kerja orang yang bersebelahan dengan tempat tersebut. Orang yang bersebelahan Dengan tempat tersebut. Saya ngedengarnya sangat luar biasa Pak, dengan apalagi masih ada lahan 4 hektar ya, sangat luar biasa. Mau membuat kampung lele terbesar sangat luar biasa. Ini pemirsa, rencana seperti itu, niat seperti itu bukan saya bilang mimpi ya. Kalau pemirsa lihat, coba lihat kameranya ke sono ini. Ini sudah penuh kolam semua ini. Ini sudah penuh kolam semua, dan saya rasa bukan hal yang bahasanya
cuma mimpi-mimpi aja, nunggu dana cair apa nunggu bantuan. Di sini tenaga kerjanya juga bisa dikatakan dari masyarakat sekitar, jadi dukungan ini kan ada Pak ya? Ada, jadi tahap awal kita ngasih yang lele yang besar-besar untuk menarik dan itu ada sekitar awalnya 15.000 dan mereka boleh makan sepuasnya situ, boleh nyerok istilahnya. Kalau mau makan ikan lele serok aja di tempat saya. Yang menarik pemirsa, nah, silakan ambil sepuasnya. Ada di situ ada ronda, tiap hari ronda boleh makan ikan lele, boleh makan ikan patin, bahkan kemarin ada ikan guramenya sekitar 4.000 habis sudah untuk makan masyarakat. Dan biasanya di sini istri saya kalau sudah terlalu besar kan nggak bisa dimakan tuh langsung ditangkap dibagi-bagi ke 25 kakaknya aja, hanya 25 kakak. Pemirsa, ya. Itu yang saya belum bisa terapin. Saya pribadi belum bisa nerapin dan saya nggak kepikiran. Jadi di sini membuat satu kolam gitu disiapkan pendek. Warga di sini yang mau silakan ambil aja sebebasnya Pak. Sebebasnya. Laporan dulu nggak tapi? Oh nggak usah, kalau yang orang sini jangan. Kalau orang luar kan orang sini patin, kamu siapa? Kalau orang sini nggak ada tahu. Oh, jadi khusus warga sekitar ini, sini. 25 kakak udah paham, tinggal serok aja. Kalau warga lain minta. Ada orang depan minta. Saya udah keliling ke, bisa dikatakan bukan 10, 20, bukan 100, 200 peternak lele. Belum pernah ada yang menyediakan kolam khusus yang ikan-ikannya untuk masyarakat sekitar. Belum pernah ada, baru di sini. Dan ini bukan kaleng-kaleng, bukan omong kosong. Pak dosen ini ibarat kata keren lah. Nggak tahu inspiratifnya itu dia ciptakan itu untuk siapa gitu. Maksudnya dia berbagi hal seperti ini. Kalau tadi alasannya dimulai dari COVID untuk yang putus kerja, yang apa semua, apakah ini akan bertahan lama Pak? Maksudnya ini kan kalau Bapak kan ini kan untuk yang lagi COVID aja nih kan? Lagi pembesaran. Nanti setelah COVID selesai kehidupan normal lagi, ini terus dibesarkan atau terus didelegasikan aja Pak? Sudah kepala tanggung, bermanfaat banyak buat masyarakat. Nah kebetulan saya juga orang Muhammadiyah, pengurus wilayah Muhammadiyah, wakil ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Ya, tugas saya sebenarnya di wilayah Banten ini bagaimana masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, intinya itu. Jadi ada misi khusus lah dari pimpinan wilayah, karena saya juga ada satu universitas saya wakil rektor, jadinya saya punya misi itu bagaimana di kampus pun ada entrepreneur muda walaupun tidak sejenis, tapi bagaimana kewirausahaan itu dibangkitkan, karena ini sudah para dosen di tempat saya juga punya usaha-usaha ini dengan ide yang hampir sama lah. Idenya hampir sama, mungkin usahanya yang berbeda tapi idenya sama. Sama. Tapi konsepnya saya lihat di sini itu tadi saya lihat ada beberapa poin yang saya belum temukan di mana-mana. Kayak membangun kolam melibatkan masyarakat setempat. Biasanya masyarakat itu kan nggak semua senang lele Pak. Iya. Ada dari 25 kakak mungkin ada 5-6 orang yang nggak senang lele, cuma ikut-ikutan aja. Nanti tuh seiring waktu berguguran tuh. Ya biasanya di mana-mana berguguran. Tapi kalau di sini tetap kompak ya alhamdulillah. Pak, ada pesan-pesan nggak buat pemirsa, buat teman-teman yang mungkin punya modal, bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitarnya, jangan terbawa suasana COVID, punya dana boro-boro berbagi malah jangankan kita buka usaha, bertahan hidup aja sulit. Kebanyakan begitu Pak. Umumnya saat ini semua orang jangankan berbagi, untuk bertahan hidup dia pribadi aja sulit. Umumnya kayak gitu. Ada pesan nggak Pak kira-kira? Awalnya saya memang kalau dalam Islam itu ada zakat yang saya keluarkan untuk yang terpapar COVID, tapi itu tidak terlalu bermanfaat. Saya beli beras, saya bagi-bagi, itu hanya putus ya. Tapi kemudian saya terinspirasi, bagaimana mereka punya penghasilan tidak putus. Jadi pesan saya bagi teman-teman yang punya dana lebih, mungkin ada upaya apa agar masyarakat di sekitar kita bisa terbangun dengan usaha-usaha yang kita bangun. Dan insya Allah dalam Islam itu ketika kita memberi satu, pasti Allah membalasnya dengan 700 kali lipat. Bergetar kata-katanya pemirsa. Kalau kita mau ngebantu orang, jangan kasih ikannya, kasih pancingnya. Biar usaha Pak ya? Ya betul. Kalau kita ngebantu orang, jangan kasih beras letter sama mie instan. Kasih usahanya, biar panjang. Begitu pemirsa. Tuh
videonya inspiratif, Pak dosennya inspiratif, yang dilakukan kolom ini inspiratif. Kalau mau datang ke sini boleh Pak? Boleh, kalau mau belajar kita kasih gaji. Kita kasih mes, kita kasih gaji. Kita kasih gaji kalau mau belajar di sini, kita ajarkan dari nol. Kita kasih makan full sebulan, kita kasih gaji sama dengan mereka 1,5 juta. Mes kita siapkan, dan ketika sudah bisa ada lahan, kita bantu 10 kolam, kita bantu bibitnya sampai menjual pertama sehingga mereka mapan baru kita tinggal. Di mana lagi di Indonesia nyari orang begini? Ya. Serius, di mana lagi? Saya aja bergetar dengernya. Konsepnya kalau ada yang mau chat, boleh ke nomor Bapak? Boleh. Sebutin nomornya Pak. 0813 13 14 2368. Diulangin Pak. Dengan 0813 13 14 2368. Dengan Bapak? Dengan Bapak Trison, saya dosen di UMT Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jalan Prinsip Kemerdekaan Cikokol, dan saya juga dosen di Universitas Muhammadiyah Banten di Serang di Kaujon, Jalan Kaujon 45. Kalau di rumah perumahan SBSI Blok E1 nomor 21, Kampung Jingjing, Kecamatan Cisoka. Pemirsa, buat terutama kalau video saya itu yang nonton lumayan, dari pemerintahan lumayan. Kalau pemerintah ada dana-dana yang kira-kira kemana-mana kurang, merapat aja. Membantunya lebih pas ini langsung ke masyarakat. Daripada nganggur, nggak kerja, belajar kesini digaji, di mana lagi? Jadi kita saling bahu membahu. Atau saya ada dana juga, saya bukan buat ngebantu, tapi saya mau menduplikasi seperti ini, sistemnya seperti ini. Boleh Pak datang Pak? Boleh datang, ikut pelatihan di sini. Ikut pelatihan? Pelatihan di sini. Enggak, umpamanya saya nih Pak, Ya. Saya punya modal. Boleh nggak saya datang ke Bapak, saya curhat Pak, sistem Bapak seperti apa itu? Saya duplikasi di kota saya gitu. Bisa kita bantu malah. Bisa kita bantu. Ya. Keren pemirsa. Ya. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Tapi ingat, usaha apapun bisa ditiru, tapi rezekinya belum tentu. Usikum wa nafsi bitawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.